Terima kasih pemirsa untuk kesetiaan Anda di Celeb on Cam. Ayu Rosmalina akhirnya mengakui jika dirinya memang telah melahirkan, walaupun ia masih menyembunyikan kapan bayinya lahir. Namun jika menelisik penampilan Ayu kemarin, sangat mungkin jika Ayu telah melahirkan beberapa minggu lalu. Mungkinkah ini semua karena ia sengaja lari dari kejaran Angie? Bagaimanapun juga, Angie adalah ayah dari putrinya. Mungkinkah Ya terakhir tuh ya almarhum ngasih sejadah ini kan. Terakhir. Sejadah ini kasih sama orang tua ini kain makanya selalu kita pakai. Kalau kita lagi gunain sholat kayak ini kesannya kayak ibu ada gitu. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani aktivitas Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya pedangdut Ayu Ting Ting muncul dengan perut yang sudah tak lagi buncit. Penampilannya juga sudah kembali modis. Bahkan dalam satu hari kemarin, tercatat 3 kali Ayu warawiri menjadi tamu di beberapa acara. Ayu Ting Ting akhirnya mengaku telah melahirkan. Hanya saja, Ayu masih kekeh merahasiakan soal tempat di mana ia melahirkan dan tanggal lahir si jabang bayi keluar dari rahimnya. Bayi yang diakuinya berjenis kelamin perempuan itu lahir dengan berat 2,9 kg serta panjang 49 cm. Lazimnya bayi perempuan yang konon akan mirip dengan wajah sang ayah, apakah buah hati Ayu Ting Ting ini juga mewarisi wajah Angie? Kurus banget yang dari Kalau lahirannya maunya kapan terserah. Yang jelas alhamdulillah sekarang saya udah lahiran. Yang penting sekarang saya sehat dan bayi saya sehat. Yang jelas doain aja mudah-mudahan semua kedepannya sehat. Dan bayinya alhamdulillah berjenis kelamin perempuan. Berat badannya alhamdulillah 2,9, panjangnya 49. mirip siapa yuk? Mirip saya pastinya. Matanya mirip semuanya alhamdulillah. Lahirannya di Dukun Beranak. Lahirin mana yuk? Maunya apa itu kan rahasia pribadi saya. Jadi terserah mas mau bilang di rumah sakit mana, yang jelas sekarang saya udah sehat, anak saya udah keluar. Alhamdulillah, yang penting anak saya udah sehat, selamat ya, udah selamat. Cucunya juga alhamdulillah selamat, cantik kayak bundanya. Tidak hanya soal tempat persalinan dan tanggal dirinya melahirkan, Ayu juga masih merahasiakan soal nama bayi perempuannya itu. Kabarnya bayi mungil itu akan memakai nama Humaira yang artinya cantik. Lantas mengapa saat persalinannya Ayu tak melibatkan Angie, sosok yang memiliki andil dalam kehamilan Ayu? Bisa kasih tahu namanya sekarang, saya kasih tahu artinya. Tapi benar namanya Artinya Humaira itu perempuan yang cantik dengan wajah yang kemerah-merahan yang selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Humaira. Buat apa saya ngasih tahu? Enggak lah, nggak perlu. Kalau tidak ingin diketahui, kayak kemarin saya dengar ada nyari-nyari saya gitu ya. Apalagi saya ntar kalau itu rame gitu ya, mendingan ya udahlah diam-diam aja, mending sekarang saya sehat, bayinya sehat. Kemarin kan saya pengen tenang aja gitu, saya pengen melahirkan yang bener-bener apa ya, nggak keganggu apapun gitu. Bahkan saya juga minta cuti dari tim manajemen saya gitu. Jadi ya alhamdulillah apa yang saya rencanain ini maksudnya dengan beristirahat dengan total, semuanya berjalan dengan lancar. Dengan tidak adanya Angie di saat Ayu tengah berjuang antara hidup dan mati, berarti memupus impian Angie untuk bisa mengazankan buah hatinya. Ayu sendiri lebih memilih Abdul Rozak, ayah Ayu yang telah resmi menjadi kakek untuk mengazani putrinya usai keluar dari rahimnya.
Saat proses melahirkan yang jelas cuma ibu saya yang nemenin karena ayah saya nggak tegang lihat saya melahirkan gitu. Jadi ayah saya nyerahin ke ibu saya. Iya, kalau azan memang ayah, betul. Ya habis kakeknya emang ya sedikitnya bisa lah, nggak sombong sih. Ya alhamdulillah bisa azan mah ya, alhamdulillah. Siapa sih yang nggak pengen buat ketemu sama anak ya? Terlepas dari apapun itu hubungan saya sama Ayu, terlepas dari apapun itu hubungan saya dengan keluarganya, tapi kan saya masih punya hak buat bertemu, masih punya hak buat saya melihat. Dari perhitungan saya kemarin pas udah itu, saya pengen banget namanya ketemu, siapa yang nggak pengen ngazanin kan kayak gitu. Sukacita Ayu Ting Ting memiliki putri yang cantik dirasakan betul oleh Abdul Rozak, ayah Ayu. Sejak Ayu dinyatakan hamil, bisa dibilang Abdul Rozak menjadi ayah sekaligus kakek siaga. Namun di balik kebahagiaan itu, mengapa Abdul Rozak mesti berbohong tentang kondisi Ayu yang benar-benar telah melahirkan? Entah demi alasan menghindar dari Angie atau Abdul Rozak dan Ayu sengaja mengeksklusifkan buah hatinya. Perasaan ya senang, alhamdulillah, senang banget ya. Siapa sih yang nggak senang punya cucu? Masih muda ini udah punya cucu, udah tua. Nggak sembunyi, cuman perlu ketenangan aja pada saat-saat lahir itu kan harus fresh ya, betul-betul harus fresh. Dia juga harus tenang, nggak ada yang ganggu ya. Oh enggak bohong, ayah nggak pernah bohong-bohongan. Ya, kita kan masa harus kita buka semua ya yang ada sini biar Ayu tenang aja. Sebagai perempuan, kini kehidupan Ayu Ting Ting menjadi sempurna pasca persalinannya. Namun mengapa di balik kebahagiaannya itu Ayu merasa bersedih? Benarkah kandasnya mimpi Ayu untuk bisa melahirkan ditemani seorang suamilah yang mengusik hatinya? Saya merasa komplit ya, apalagi saya berniat asik eksklusif gitu, jadi saya merasa udah benar-benar jadi seorang ibu. Sedih karena saya nggak nyangka bisa melahirkan seorang anak gitu ya, apalagi pas ngeliat ibu saya gitu yang benar-benar nyemangatin saya pada saat saya melahirkan gitu. Jadi ya seneng lah, pokoknya udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, saya sehat. Sekarang saya sudah melahirkan, anak saya juga sehat, sempurna, normal, selamat semuanya. Terima kasih pemirsa untuk kesetiaan Anda di Celeb on Cam. Ayu Rosmalina akhirnya mengakui jika dirinya memang telah melahirkan, walaupun ia masih menyembunyikan kapan bayinya lahir. Namun jika menelisik penampilan Ayu kemarin, sangat mungkin jika Ayu telah melahirkan beberapa minggu lalu. Mungkinkah ini semua karena ia sengaja lari dari kejaran Angie? Bagaimanapun juga, Angie adalah ayah dari putrinya. Mungkinkah Ayu tengah menghukum Angie akibat lepas dari tanggung jawabnya selama ini? Kenapa nyari-nyari saya kemarin kemana aja? Saya selama mengandung, selama saya hamil, ya, kemarin kemana aja? Kenapa sekarang giliran anak saya udah keluar, saya dicari-cari? Emang saya buronan dicari-cari? Jadi sekarang nggak perlu nyari-nyari saya, nggak perlu nyari-nyari anak saya udah tenang, saya udah bahagia bareng sama anak saya, kalau ngerti. Angie, saya nggak pendendam, saya memaafkan siapapun yang sudah menyakiti hati saya. Lihat nanti lah ya, saya kan juga butuh proses, tidak semudah itu gitu. Ya teman-teman tahulah apa yang udah saya rasain kemarin-kemarin. Hati Ayu tersakiti, perjuangannya seorang diri mulai dari sejak jabang bayi bersemayam di rahimnya hingga pergulatan antara hidup dan mati saat persalinan membuatnya mantap untuk tidak melibatkan Angie saat proses persalinannya berlangsung. Jangankan untuk memberi kabar bahagia ini pada Angie, Ayu juga tak mengizinkan Angie untuk mendekati putrinya. Yang jelas saya bersyukur ayah saya masih ada di samping saya, bisa mengajari anak saya. Tidak perlu orang yang tidak penting untuk mengajari atau siapapun itu untuk dekat-dekat dengan anak saya. Saya mengandung, saya yang merawatnya dari awal sampai anak saya lahir seperti sekarang. Jadi saya nggak butuh yang namanya lihatan dari siapapun itu. Selama masih di dalam perut tidak ada rasa peduli. Sekarang anak saya udah keluar, pengen ngeliat. Nggak semudah itu.
Sakit hati yang mendera membawa Ayu untuk melupakan sosok Angie. Namun bagaimanapun juga, Ayu tidak akan bisa memutus ikatan darah antara Angie dengan putrinya. Entah sampai kapan Ayu akan bertahan untuk menjauhkan Angie dengan sang putri.